Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat NU Maroko, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Selamat datang di program baru Les Bumi NU Maroko, program yang menyajikan informasi seputar situs makam ulama-ulama Maroko, ala wahwa Ziarahpedia. Nah, pada episode perdana kali ini kita akan mengupas tentang Makbaroh Sadahu Mariah yang ada di kota Tenjar. Kota Tenjar memiliki peranan sentral dalam penyebaran agama Islam di semenanjung Afrika Utara hingga Spanyol. Hal ini tercatat rapi dalam literatur sejarah. Semua itu tidak terlepas dari para ulama yang sejak dahulu memberikan pemahaman dan pengajaran kepada masyarakat yang terpusat di zawiyah-zawiyah di kota Tenjar. Nah, salah satu dari sekian banyak zawiyah yang keberadaannya masih eksis hingga saat ini adalah Zawiyah Siddiqiyah Ghumariyah. Zawiyah yang pada masanya menjadi pusat keilmuan di kota Tenjar dan telah berhasil mencetak para ulama dan cendekiawan muslim. Pada episode kali ini, kita akan menelisik makbaroh yang berada di dalam Zawiyah Siddiqiyah ini. Siapa saja ulama yang dimakamkan di sini dan menelisik sedikit tentang riwayat hidup mereka. Yuk simak kajian selengkapnya dalam Ziarah Ulama Maroko berikut ini. Satu, Syekh Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Zawiyah Siddiqiyah merupakan satu dari sekian banyak zawiyah yang berada di Maroko, yang juga merupakan pusat salah satu dari sekian banyak tarekat yang berkembang di negeri bermadhab Maliki Tulan ini. Di zawiyah ini pula, para ulama dari klan Siddiqiyah dikebumikan, mulai dari pendiri tarekat Siddiqiyah itu sendiri hingga anak cucu keturunannya yang hampir seluruhnya dimakamkan di zawiyah ini. Salah satunya ialah Syekh Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari yang lahir pada tahun 1295 Hijriah. Beliau merupakan keturunan Maulana Idris yang nasabnya bersambung hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syekh Sayyid Muhammad bin Siddiq merupakan seorang ulama ahli hadis dari negeri Maroko yang juga merupakan pendiri dari Thariqat Siddiqiyah Syadiliyah. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Sayyid Ja'far Al-Qahtani. Beliau mengambil bayat tarekat Syadiliyah Darqawiyah dari gurunya Al-Arif Billah Syekh Sayyid Muhammad bin Ibrahim Al-Fasi. Beliau tinggal bersamanya untuk menghadiri pengajian dan mendalami suluk thariqahnya selama 3 tahun. Syekh Sayyid Muhammad bin Siddiq merupakan sosok yang berhasil menghidupkan tradisi keilmuan di kota Tenjar setelah sebelumnya sempat melemah. Di samping menyebarkan thariqahnya, beliau pun mengajar kitab Sahih Bukhari di Masjid Agung Al-Azam. Selain kitab tersebut, beliau juga mengajar Mukhtasar Khalil, kitab pegangan fikih madhab Maliki, dan kitab Alfiyah Ibnu Malik di masjid tersebut. Kemudian, beliau mendirikan zawiyah di kota Tenjar di atas tanah hibah yang diberikan oleh Sultan Abdul Aziz, Raja Maroko pada tahun 1319 Hijriah. Beliau memakmurkannya dengan mengisi kajian tafsir Al-Quran. Zawiyah Siddiqiyah memiliki 7 cabang yang tersebar di beberapa kota di Maroko. Di antaranya, zawiyah yang berada di kota Tetuan dan Saleh yang didirikan oleh murid-murid beliau. Syekh Sayyid Muhammad bin Siddiq juga dikenal sebagai sosok yang hafal ribuan hadis dan dianugerahi memori yang sangat kuat. Arahan dan didikan beliau melahirkan banyak para ulama. Majelis ilmu beliau bagaikan raudhah atau taman ilmu. Beliau adalah sosok syekh murabbi tertinggi yang dapat membimbing seorang murid untuk berkhalwat hingga mencapai futuh dalam waktu yang singkat. Beliau dikaruniai 7 putra yang kesemuanya laki-laki dan menjadi ulama besar. Mereka adalah Sayyid Ahmad, Sayyid Abdullah, Sayyid Muhammad Zamzami, Sayyid Abdul Hai, Sayyid Abdul Aziz, Sayyid Hasan, dan Sayyid Ibrahim. 2. Syekh Sayyid Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Syekh Sayyid Abul Fadl Abdullah bin Muhammad merupakan putra kedua dari Syekh Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari.
Beliau dilahirkan di kota Tangier pada akhir Jumadil Akhir tahun 1328 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1910 Masehi. Syekh Sayyid Abdullah bin Siddiq menghatamkan hafalan Al-Qur'annya ketika beliau masih dalam usia belia. Kemudian, beliau melanjutkannya dengan menghafalkan matan-matan kitab. Pada waktu yang singkat, beliau telah berhasil menghafalkan matan Arba'in Nawawiyah, matan Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, Mukhtasar Khalil dan sebagian besar hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian, beliau melanjutkan rihlah ilmiahnya ke kota Fes. Beliau berguru dengan sejumlah ulama besar di sana, seperti Syekh Muhammad Al-Hajj dan lainnya. Pada tahun 1349 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1930 Masehi, beliau memulai perjalanannya ke Mesir. Di Al-Azhar, beliau menyibukkan diri untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu yang belum pernah beliau pelajari sebelumnya. Di antara guru-guru beliau adalah sang ayah, Syekh Sayyid Muhammad bin Siddiq, sang kakak Al-Hafidh Syekh Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Humari, Syekh Muhammad bin Al-Hajj As-Salami, Syekh Mahmud Imam Abdurrahman Mansuri, Syekh Muhammad bin Idris Al-Qadiri Al-Hasani Al-Fasi, dan masih banyak lagi. Beliau juga memiliki banyak murid yang tersebar di berbagai belahan dunia. Di antaranya Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah Al-Halabi, Syekh Ali Jum'ah Al-Azhari, dan Syekh Abdullah bin Abdul Qadir At-Talidi. Syekh Sayyid Abdullah bin Siddiq juga merupakan salah satu ulama yang sangat produktif. Hal ini dapat kita ketahui dengan banyaknya karangan yang lahir dari tangan beliau. Di antaranya, Al-Ibtihaj bi Takhriji Ahadithil Minhaj, Takhriju Ahadithil Luma', Ittihaf al-Adkiya bi Jawaz at-Tawassul bi Sayyidil Anbiya, Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban, dan Itqanu Sin'ah fi Tahqiqi Ma'na al-Bid'ah, dan masih banyak yang lainnya. Syekh Sayyid Abdullah bin Siddiq wafat pada tahun 1413 Hijriah dan dikebumikan di Zawiyah Siddiqiyah di kota Tangier, Maroko. Demikianlah informasi seputar ziarah ulama Maroko pada episode kali ini. Semoga dapat menambah wawasan sahabat NU Maroko semuanya. So, pantengin terus Instagram PCI NU Maroko dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.